Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Im Muhammadiyah, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, NIM C2083207016. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan tujuan dari dibuatnya video ini. Adapun untuk tujuan dari dibuatkannya video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Ibu Sulidar Fitri, Eskom MSc. Kemudian materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penerapan sistem Human Computer Interaction atau HCI pada website e-learning. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa dan bagaimana Human Computer Interaction itu. Dalam melakukan perangkuman materi, saya berhasil menjadikan 4 poin utama yang bisa menggambarkan apa dan bagaimana Human Computer Interaction. Yang pertama yaitu ada Human Computer Interaction memiliki peran utama menghasilkan sebuah sistem yang berguna, aman, produktif, efektif, efisien, dan fungsional. Yang kedua, HCI harus user friendly dan memiliki usability tinggi. Yang ketiga, HCI diterapkan di berbagai tempat, perkantoran, kendaraan, gadget, dan tempat atau alat teknologi lain yang di dalamnya terdapat sistem komputer. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, ada HCI memudahkan komputer untuk memahami manusia, begitupun sebaliknya. Pada poin pertama disebutkan bahwa HCI memiliki peran utama yang bisa memberikan banyak manfaat bagi sistem komputer. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa HCI ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar dan cukup baik dalam penggunaan komputer. Kemudian pada poin yang kedua yaitu HCI harus user friendly dan memiliki usability yang tinggi. Apa itu user friendly? User friendly mungkin teman-teman yang dari pendidikan teknologi informasi sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Namun saya akan sedikit mencoba untuk menjelaskan apa itu user friendly. User friendly yaitu kemampuan software atau suatu program aplikasi yang dapat memudahkan pengguna. Kemudian di sini disebutkan ada usability tinggi. Apa dan bagaimana sebenarnya usability yang tinggi itu? Usability yang tinggi itu yaitu kemampuan suatu komputer yang bisa digunakan sesuai dengan presisi dan tentunya tepat gitu, sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian poin yang ketiga, ada HCI biasanya diterapkan di berbagai tempat seperti perkantoran, kendaraan, gadget, dan tempat atau alat teknologi lain yang di dalamnya terdapat sistem komputer. Nah, beberapa contoh penerapan dari HCI yang biasa kita temukan, salah satunya adalah di perkantoran. Beberapa contoh teknologi yang yang di dalamnya terdapat sistem Human Computer Interaction, diantaranya ada lift, PC atau personal komputer, dan ada intercom. Nah, yang selanjutnya pada poin keempat itu memudahkan komputer untuk memahami manusia dan sebaliknya. Nah, ini lebih pada bagaimana fungsi computer interaction itu diterapkan. Nah, masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai e-learning. Mengapa kita harus membahas e-learning? Karena di judul awal, judul yang digunakan adalah penerapan HCI pada website e-learning. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu apa e-learning itu. Nah, sama dengan yang sebelumnya, saya merangkum apa dan bagaimana e-learning itu ke dalam 4 poin. Yang pertama yaitu e-learning merupakan media pembelajaran berbasis online. Yang kedua, e-learning berupa aplikasi. Yang ketiga, e-learning digunakan sebagai sumber belajar media sharing atau interaksi sosial. Yang keempat, e-learning memerlukan HCI agar bisa lebih interaktif. Setelah kita membahas apa itu HCI dan e-learning, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang lebih mengerucut, yaitu pada pembahasan penerapan HCI dalam membangun website e-learning. Nah, seperti yang terlihat pada slide, teman-teman bisa melihat bahwa terdapat 4 aspek penting HCI dalam membangun website e-learning.
Nah, yang pertama yaitu use and context of computers, yang kedua yaitu human characteristic, yang ketiga computer system and interface architecture, yang keempat ada development process. Secara gamblangnya, 4 aspek penting HCI ini akan dijelaskan pada slide berikutnya, yaitu dalam pembahasan mengenai penerapan aspek HCI pada salah satu contoh website e-learning. Nah, ini merupakan 2 contoh dari e-learning. Yang pertama ada Edlink, yang kedua kemudian ada Edmodo. 2 aplikasi ini merupakan 2 aplikasi e-learning yang biasa saya gunakan dalam perkuliahan. Kita masuk pada penerapan aspek HCI pada website e-learning tadi. Yang pertama adalah aspek use and context of computer. Nah, aspek ini berkaitan dengan yang pertama ada social organization and work, di mana HCI dalam kegunaannya bagi mahasiswa dan dosen dalam konteks pembelajaran dan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, application areas berkaitan dengan karakteristik mata kuliah. Yang ketiga ada human machine fit and adaptation, yaitu kesesuaian antara mahasiswa dengan website e-learning yang dikembangkan. Nah, pada aspek yang kedua yaitu human characteristic. Aspek human characteristic pada website e-learning tadi berkaitan dengan yang pertama ada human information processing, di mana pada poin ini karakteristik mahasiswa sebagai pemroses dan yang membutuhkan informasi. Yang kedua ada language, communication, and interaction, yaitu bahasa yang digunakan dalam e-learning sebagai media bagi mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Yang ketiga ada ergonomics, yaitu berkaitan dengan karakteristik antropometri dan fisiologis dan kaitannya dengan kenyamanan membuka website e-learning. Nah, masuk pada aspek HCI yang ketiga yaitu computer system and interface architecture. Nah, aspek HCI ini pada website e-learning berkaitan dengan input dan output device, yaitu konstruksi teknis pada peralatan yang digunakan sebagai media interaksi mahasiswa, dosen, dan komputer. Kemudian yang selanjutnya ada dialog teknis atau software, yaitu software dasar dan teknik-teknik dalam berinteraksi dengan manusia, terdiri dari input dan output dialog, cara interaksi, dan masalah-masalah dalam dialog. Yang ketiga yaitu dialog genre. Yang keempat ada gaya atau metode yang digunakan, antara lain menggunakan metafora, metode yang relevan dengan media lain, dan aspek estetika. Kemudian yang kelima aspek computer system and interface architecture ini berkaitan dengan computer graphics, yaitu konsep-konsep dasar dari tampilan e-learning. Nah, konsep dasar dari tampilan e-learning ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek geometris dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi, kemudian transformasi linear, dan tampilan warna. Ini lebih pada bagaimana tampilan dari website itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dialog arsitektur, yaitu arsitektur software dan standar-standar untuk antarmuka dengan user. Nah, masuk pada aspek HCI yang selanjutnya yaitu development process. Nah, pada aspek HCI development process ini berkaitan dengan design approaches atau proses desain dan topik-topik yang relevan dari disiplin ilmu yang lain. Yang kedua yaitu implementation techniques and tools, yaitu cara-cara dan peralatan implementasi. Yang ketiga ada evaluation techniques, yaitu metode-metode spesifik untuk evaluasi e-learning. Nah, demikian pembahasan mengenai penerapan HCI pada website e-learning. Dari pembahasan-pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membangun website e-learning terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu peta potensi sumber daya manusia yang ada akan lebih baik bila kita mampu memanfaatkan SDM yang ada, apakah itu untuk dunia pendidikan, bisnis, maupun pengetahuan dan berita untuk membangun website yang bagus. Kemudian yang kedua ada kemampuan human computer interface, yakni kemampuan interaksi antara user dan website e-learning.
Nah, demikianlah pembahasan mengenai penerapan Human Computer Interaction pada website e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.